Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat perangkat atau modul ajar yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi di sekolah. Dimulai dari dasar sekali, yaitu bagaimana kita menganalisis masalah atau mengidentifikasi masalah yang terjadi pada siswa kita. Kebetulan sekaligus ini adalah pekerjaan saya di tugas di PPG saya. Jadi sebelumnya saya coba menganalisis atau mengidentifikasi masalah yang ada pada siswa di sekolah saya. Ada beberapa jenis permasalahan, di antara ada masalah motivasi, ada materi HOTS, ya, kemudian miskonsepsi, metode pembelajaran, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, dan interaksi dengan orang tua siswa. Ini masalah yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Kemudian masalah itu setelah diidentifikasi, beberapa siswa mengalami kurangnya motivasi dalam belajar matematika. Kemudian analisis identifikasi masalahnya, ternyata kenapa siswa kurang motivasi dalam belajar matematika. Yang saya amati, siswa itu malas-malasan dalam belajar. Makanya saya katakan mereka tidak atau kurang motivasi dalam belajar. Jadi yang pertama karena malas-malasan dalam belajar, kemudian yang kedua karena sibuk bermain gadget, kemudian yang ketiga siswa tidak memperhatikan penjelasan guru. Sebenarnya masih banyak lagi bisa kita kaji, tapi saya cukupkan 3 ini dulu, ya. Kemudian saya hanya mencontohkan yang ini aja ya sebentar ya. Lalu bagaimana kita menganalisisnya? Nah, di sini kan kita harus menganalisisnya. Pertama kita ambil dulu masalah yang diidentifikasi. Misalnya masalah yang identifikasi ini kita copy paste aja di sini. Masalah pertama. Sekarang kita akan masukkan literasi. Oke, hasil literasi. Hasil literasi. Nah, hasil literasi ini kan panduannya begini ya. Panduannya, pada langkah ini Anda akan melakukan eksplorasi penyebab masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Gunakan petunjuk berikut untuk membantu. Yang pertama, kajian literatur. Kita diminta untuk mencari literatur terkait masalah yang diidentifikasi. Gimana caranya? Pertama, kita baca jurnal, artikel, ya, jurnal, buku, atau sumber informasi lain yang relevan dengan topik masalah. Kemudian kita identifikasi faktor-faktor yang dikaitkan dengan masalah berdasarkan temuan dalam literatur. Lalu wawancara dan dengan guru, kepala sekolah, pengawas, rekan sejawat, dan seterusnya. Dan yang ketiga, wawancara dengan pakar dan pihak terkait. Sedikit-sedikit kita di sini saya ambil dari yang kajian literatur saja dulu, ya, karena ini yang agak lebih, menurut saya lebih ini ya, karena di kajian literatur pasti sudah diuji coba, sudah dianalisis. Jadi sekarang kita masukkan ini yang literatur. Nah, bagaimana cara mencari literaturnya? Nah, caranya kita membuka Google Scholar. Misal kita masuk ke Google sini, buat tabulasi baru. Di Google ini ketik saja Google Scholar. Sini udah ada. Nah, seperti ini ya ketikannya, Google Scholar. Google Scholar, kemudian diklik. Nah, kan bagiannya kosong ya, kosong. Lalu kata kuncinya apa nih untuk mendapatkan jurnal yang tepat? Kata kuncinya saya cukup ambil yang di sini. Nah, ini siswa malas-malasan dalam belajar gitu kan. Ini saya ambil sebagai kata kunci di Google Scholar. Diedit sedikit lah. Misal yang pertama, yang pertama siswa malas-malasan, siswa malas aja ya, siswa, hampir sama itu bahasanya, siswa malas dalam belajar. Kemudian kita kasih koma aja, sibuk bermain gadget. Terus
tidak memperhatikan penjelasan guru. Nah, saya tambahkan pada pelajaran, saya maunya lebih spesifik ke pelajaran matematika, karena saya guru matematika. Jadi nanti kawan-kawan boleh ditambahkan aja mata pelajaran apa, atau secara umum juga boleh, karena kita hanya mencari permasalahan secara umum ya. Tapi saya maunya lebih fokus supaya nanti jurnal ini, artikel ini bisa terus saya gunakan pada pelajaran matematika SMK. Nah, enter. Tadi saya dapat ini jadinya. Ada beberapa jurnal nih. Saya coba ini dulu. Kedisiplinan belajar siswa ditinjau dari peran orang tua dalam mengontrol penggunaan gadget. Ini kan di sini ada menjadi malas dalam melakukan gitu kan, karena kan sibuk bermain dengan gadget. Nah, guru harus memperhatikan kedisiplinan. Gitu. Oke, saya ambil inilah. Caranya boleh klik kanan, boleh langsung diklik judulnya ya. Saya buka klik kanan saya supaya masuk ke tabulasi baru. Nah, ini adalah jurnal ilmiah kependidikan ya. Di jurnal ini tentu yang tampil hanya abstrak saja. Kalau kita ingin membaca lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, kita perlu mencari PDF-nya. Nah, di sini ada kalimat PDF-nya, ada kata PDF, atau di tempat lain kadang-kadang ada ya. Kita klik saja PDF-nya. PDF-nya maka akan muncul. Ini file PDF-nya, bisa kita unduh. Nah, kira-kira isinya seperti ini. Tapi kan nggak tahu ya, kita mau baca lagi gitu untuk satu-satu. Udah, kita unduh aja dulu. Kita percaya ini sesuai dengan materi kita. Karena memang kedisiplinan belajar siswa ditinjau dari peran orang tua dalam mengontrol penggunaan gadget. Nah, ini kan ada gadget-gadgetnya lah. Sudah selesai unduh kah ini? Oh, sudah. Oke. Oh, ini. Nah, ini dia kedisiplinan belajar. Oke. Kita ganti dulu nama filenya supaya nyaman mencarinya. Oke, ini kita ganti aja file ini. Dah, judulnya kedisiplinan belajar siswa ditinjau dari peran orang tua. Nah, selanjutnya saya belum baca detail isi ini, tapi kita coba minta bacakan saja dengan AI ya. Jadi kita nggak terlalu sulit. Ini sumber ini kita jangan lupa di copy. Ini kita copy dulu, kita tuliskan di LK2 sumbernya. Nah, sumbernya. Oh, sebelum sumber ada judul dulu. Judulnya tadi mana judulnya? Ini ya. Udah jadi nama file. Judulnya. Oke. Nanti ditulis juga penulisnya dan seterusnya. Ini linknya di-update, diunggah, bukan di-download atau diakses ya, diakses pada tanggal berapa hari ini? 28 Oktober 2023 jam 12.43. Nah, ini penting supaya kita tahu kalau seandainya di waktu yang berbeda orang lain mau menggunakan link ini tapi filenya sudah di take down oleh pemiliknya, kita tidak disalahkan karena kita akses di sebelumnya, di tanggal sebelumnya. Jadi bukan mengada-ada itu ya. Sekarang kita gunakan alat untuk melakukan review ya. Caranya saya gunakan ini aplikasi Humata AI. Untuk login di Humata ini silakan pelajari video saya sebelumnya. Di sini sudah ada 2 jurnal, tapi jurnal yang lain saya akan masukkan nih.
Jadi caranya klik saja upload PDF. Saya pilih jurnalnya. Jurnalnya tadi judulnya atau artikelnya ini, kedisiplinan belajar siswa. Upload. Oke, tunggu sebentar sampai filenya selesai diupload atau diunggah. Nah, sekarang kita sudah memasukkan ini kedisiplinan belajar siswa ditinjau dari orang tua, ya kan? Kita akan tanyakan dia. Klik saja ask. Klik ask. Kemudian Humata akan menampilkan literasinya. Ini bahannya tadi yang sudah kita upload. Dan ini contoh pertanyaan di Humata. Nah, sekarang kita mau isi kolom ini. Kolom ini. Hasil eksplorasi penyebab masalah. Nah, udah kita tanyain aja. Copy dulu. Ah, ini dia. Nggak usah di copy lah. Tulis saya di sini. Apa penyebab masalah siswa apa nih mengalami kurangnya motivasi dalam belajar matematika. Tunggu. Nah, rekan-rekan sekalian, tidak perlu khawatir kalau AI ini menjawab tidak akan keluar dari konteks apa yang ada di jurnal ini atau artikel ini. Jadi dia hanya memandang dari artikel ini. Ternyata menurut artikel ini, penyebab masalah siswa mengalami kurangnya motivasi dalam belajar matematika dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kurangnya minat atau ketertarikan siswa terhadap pelajaran matematika. Selain itu, metode pelajaran yang monoton dan kurang menarik juga dapat menyebabkan. Nah, kan faktor lain yang dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa adalah lingkungan belajar yang tidak kondusif, katanya. Adanya gangguan dari teman sekelas atau kurangnya dukungan dari orang tua. Ya, ini kita masuk, tinggal copy saja. Masuk dia ke penyebab masalah siswa mengalami kurangnya motivasi dalam belajar. Nah, sudah selesai. Ini bisa kita buat poin per poin, bisa juga dalam bentuk seperti ini. Sekarang kita mau analisis penyebab masalah. Kita ketik lagi. Tolong dianalisis penyebab masalahnya. Terus internetnya. Maaf, sempat hidup mati sebentar listrik di rumah. Jadi wifi-nya gangguan karena AI Humata ini menggunakan internetnya. Oke, kita balik ke pertanyaan sebelumnya tadi, apa penyebab masalah. Lalu sekarang kita tolong analisis penyebab masalahnya. Ada nih. Berdasarkan faktor penelitian, beberapa penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa faktor penyebab masalah siswa mengalami kurang motivasi dalam belajar. Kurang minat. Jadi ini kita copy. Dah. Masuk ke sini. Copy paste. Oke. Jadi yang ini tadi eksplorasi penyebab masalahnya sedikit saja, tapi setelah dianalisa terlihat apa namanya,
Nah, sudah cukup. Jadi di sini tinggal diedit-edit saja, nanti disesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke. Saya rasa itu saja dulu untuk menganalisis penyebab masalah. Silakan dilanjutkan untuk materi-materi berikutnya, dicari pelan-pelan. Ya. Saya juga tadi ada mencoba di AI ini pakai apa namanya, artikel yang lain. Kita coba lihat dulu ya. Kita coba lihat pakai artikel lainnya. Nah, ini tadi saya juga ada coba menggunakan analisis kemampuan berpikir kreatif matematis ya, di Pekanbaru. Nah, di artikel ini ketika saya tanya mengapa siswa mengalami kurangnya motivasi dalam belajar matematika. Nah, kemudian apa saja penyebab masalahnya? Dia tampilkan penyebab masalahnya ini. Terus saya minta analisis penyebab masalah di atas. Ternyata analisisnya sama. Ya, analisisnya sama. Jadi trik saya karena analisisnya sama. Karena analisisnya sama, maka saya menjawabnya gini. Tadi kurangnya pemahaman terhadap materi matematika, lalu di sininya karena siswa merasa kesulitan dalam memahami konsep-konsep matematika sehingga mereka cenderung. Terus metode pengajaran yang kurang menarik dan tidak interaktif. Itu karena alasannya guru hanya memberikan penjelasan teori tanpa memberikan contoh. Nah, itu ada di sini di Humata ini. Metode pengajaran yang kurang menarik dan tidak interaktif karena guru hanya memberikan penjelasan teori tanpa memberikan contoh. Ini untuk hasil analisisnya. Oke. Jadi saya isinya sama. Coba di sini kita coba pakai pertanyaan tadi. Tolong apa tadi? Tolong analisis penyebab masalahnya. Ya, sama. Oh, sama. Nah, ini dia hasilnya sama ya. Analisisnya tetap sama. Jadi karena analisisnya sama dengan pertanyaan yang sebelumnya apa saja penyebab masalah, maka jawabannya tadi seperti ini. Ya, terserah caranya Bapak Ibu, yang penting atau rekan-rekan. Yang penting rekan-rekan bisa menyelesaikan ini. Nanti hasil analisis ini kan kita jadi tahu nih penyebab-penyebab ini, nanti akan kita uji lagi dengan aplikasi serupa yaitu AI terutama Humata untuk menyelesaikan permasalahan di kelas sehingga kita bisa membuat membuat modul ajarnya untuk materi yang akan kita ajarkan. Saya rasa itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.